Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 semester 2, disusun oleh Siti Juleha SPDI. Media pembelajaran tugas lokakarya pendidikan agama Islam kelas 5, makna Rasul Allah. Doa sebelum belajar. Rabbi sidni ilmu warzuqni fahma, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Amin amin ya rabbal alamin. A. Makna Rasul Allah. Rasul menurut bahasa artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul yaitu orang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jumlah Rasul yang wajib diimani ada 25 Rasul. Iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus orang laki-laki pilihan. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Perwujudan iman kepada Rasul itu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. B. Tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Para Rasul mempunyai tugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu 1. Sidik artinya benar. B. Amanah artinya dapat dipercaya. C. Tabli artinya menyampaikan. D. Fatona artinya cerdas. C. Rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang luar biasa. Yang dimaksud Rasul ulul azmi yaitu Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan hati yang luar biasa dalam melaksanakan tugas sucinya. Di antara 25 dan Rasul, ada 5 Rasul yang diberi gelar ulul azmi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh memperoleh tantangan dalam dakwah termasuk dari Kan'an, yaitu putranya sendiri. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa dan terus menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada kaum yang penuh dengan kemusyrikan dan kezaliman. Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah menghancurkan berhala-berhala yang biasa disembah oleh Raja Namrud
dan kaumnya harus dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam yang saat masih kecil pernah diasuh oleh Raja Fir'aun, dan istrinya terus berusaha menyeru mereka agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Fir'aun tetap menolak dan ingkar. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam saat masih bayi dicemooh oleh masyarakat karena statusnya yang tanpa ayah. Ketika dewasa ia harus menghadapi fitnah yang disebar oleh kaum Yahudi. Hal ini beliau harus menghadapi pengkhianatan muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Semuanya beliau dihadapi dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim sejak ia dilahirkan karena ditinggal ayah tercintanya. Pada usia 6 tahun ia sudah menjadi yatim piatu. D. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Sejak masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras dan jujur, sehingga dia diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Sikap terpuji para Rasul dan ulul azmi. Sikap terpuji para Rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, dan yang kedua, sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul ulul azmi seperti pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35, yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Contoh sifat para Rasul ulul azmi yang dapat diteladani dalam kehidupan, yaitu: 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. 6. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kerjakan. 1. Nabi diberi wahyu hanya untuk titik-titik.
2. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak masih bayi diasingkan untuk menghindari kekejaman raja. Yang ketiga, para rasul pasti bersifat amanah, mustahil bersifat 4. Saat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Sinai, kaumnya justru menyembah Yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada Terima kasih, syukron kasir. Semoga materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.